Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sabaria Putri dengan NIM 2021 0101 400. Saya berasal dari Universitas Esa Unggul Harapan Indah Bekasi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ragam bahasa sebagai pemenuhan ujian akhir semester, yaitu Bahasa Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan ragam bahasa? Ragam bahasa merupakan suatu variasi pemakaian yang sangat berbeda-beda, mulai dari topik yang dibicarakan, hubungan antara pembicara, serta medium pembicaraan. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai fungsi-fungsi ragam bahasa, yaitu sebagai pemersatu bangsa, yang kedua sebagai sebuah lambang kehormatan suatu bangsa dan juga negara, yang ketiga merupakan sebuah simbol sebagai identitas suatu bangsa dan juga negara. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa menurut sarana maupun media. Yang kedua, ragam bahasa menurut pendidikan. Yang ketiga, ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Dan selanjutnya, ragam bahasa menurut situasi pemakaiannya. Yang pertama, yaitu ragam bahasa menurut sarana atau media dibagi atas ragam tulis dan juga ragam lisan. Ragam tulis merupakan ragam bahasa yang berkomunikasi dengan seseorang menggunakan tulisan, dengan ciri-ciri yaitu tidak memerlukan teman bicara ataupun orang kedua, serta sangat memerlukan alat bantu. Selanjutnya, ragam lisan, yaitu ragam bahasa yang berkomunikasi secara langsung dengan seseorang, yaitu dengan ciri-ciri sangat memerlukan teman bicara atau orang kedua. Yang kedua, sering menggunakan tanpa alat bantu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ragam bahasa menurut pendidikan, dibagi atas ragam baku dan juga ragam tidak baku. Ragam baku merupakan ragam bahasa yang menggunakan kata-kata baku serta memiliki kaidah kebahasan yang lengkap, dengan ciri-ciri yaitu memiliki kaidah kebahasan yang lengkap serta sangat tidak terpengaruh oleh bahasa daerah. Yang kedua, ragam tidak baku, yaitu ragam bahasa yang menggunakan kata-kata tidak baku serta memiliki kaidah kebahasan yang tidak lengkap, dengan ciri-ciri yaitu memiliki kaidah kebahasan yang tidak lengkap serta biasanya menggunakan bahasa sehari-hari. Selanjutnya, yang keempat, yaitu ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara penutur. Yang pertama, yaitu ragam pelajar. Biasanya ragam pelajar ini digunakan oleh seseorang yang berpendidikan. Contohnya, terpelajar dan tidak terpelajar. Contohnya, vitamin pakai V. Kalau misalkan yang tidak terbelajar, biasanya membahasakannya atau mengucapkannya yaitu vitamin. Yang kedua, video pakai V. Sedangkan yang tidak terpelajar yaitu menggunakan P, yaitu video. Sedangkan yang terpelajar film pakai F, sedangkan tidak terpelajar pakai V. Itu sangat berbeda sekali antara pengucapan terpelajar dengan tidak terpelajar. Kemudian ragam dialek merupakan suatu ragam bahasa yang biasanya dipakai oleh kebangsawanan. Biasanya istilah lama disebut dengan logat. Nah, ciri khasnya yaitu turun naiknya nada, pendeknya bunyi maupun tekanan kata, bahasa membangun sebuah aksen yang berbeda-beda. Jadi, di ragam dialek ini
yaitu dengan penekanan kata maupun turun naiknya nada pasti akan berbeda aksen yang pengucapannya itu. Selanjutnya, yang kelima, ragam bahasa Indonesia menurut situasi pemakaiannya. Yang pertama, ragam resmi, yaitu biasanya digunakan dalam suatu suasana resmi maupun atau formal. Ciri-cirinya yaitu menggunakan kata-kata baku, menggunakan ejaan yang disempurnakan. Yang kedua, ragam tidak resmi, yaitu biasanya digunakan dalam situasi tidak resmi. Ciri-cirinya yaitu tidak menggunakan kata-kata baku dan sangat sering menggunakan kalimat tidak lengkap. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.